Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9, Administrasi Bisnis Terapan 5B Pagi, jurusan Manajemen Bisnis, akan memaparkan materi menerapkan etika pada pasar yang kompetitif. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Nurul Latifah dengan NIM 031, selanjutnya Nanda Dian Kurnia dengan NIM 042, dan saya Haura Salsabila dengan NIM 058. Pembahasan pertama adalah definisi dan etika pasar yang kompetitif. Pasar yang kompetitif adalah pasar bebas di mana tidak ada pembeli atau penjual yang memiliki kekuatan untuk secara signifikan mempengaruhi harga pertukaran barang. Ada dua etika yang harus dipegang oleh para pelaku pasar agar pasar selalu dalam kondisi ideal dan fairness, yakni yang pertama, adanya optimasi manfaat barang oleh pembeli dan penjual, diartikan sebagai pertemuan antara kebutuhan pembeli dengan penawaran penjual. Yang kedua, pasar harus dalam kondisi equilibrium, diartikan sebagai pertemuan persamaan hak pembeli dan penjual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 5 komponen kunci sebuah kebijakan etika. Menurut Sonny Keraf, ada 5 prinsip yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan praktik bisnis. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Prinsip ini memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Yang kedua yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Yang ketiga yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya, dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Selanjutnya, menjadi organisasi yang transparan. Apa itu transparansi dalam bisnis? Transparansi bisnis dapat diartikan sebagai prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan antara partisipan proses bisnis seperti pemberi kerja, karyawan, pelanggan, dan investor yang diterapkan dalam berbagai operasi perusahaan dan di semua tingkat hierarki. Selanjutnya ada 4 tips transparansi dalam bisnis. Yang pertama, hindari ketidakkonsistenan. Jika prosedur bisnis tidak konsisten, pelanggan akan bingung dan kehilangan kepercayaan pada merek perusahaan meskipun perusahaan tersebut menerapkan transparansi dalam bisnis. Yang kedua, akui kesalahan. Kerahasiaan dan kesombongan bisa menjadi 2 sifat buruk terbesar bagi perusahaan terhadap pelanggan. Mengakui kesalahan menunjukkan bahwa perusahaan mempraktikkan transparansi dalam bisnis yang membedakannya dari pesaing dan menjadikan contoh yang baik bagi perusahaan lain. Yang ketiga, menjawab umpan balik pelanggan. Umpan balik pelanggan dapat menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan bisnis. Misalnya, pelanggan berkomentar tentang terlalu banyak proses dalam prosedur perusahaan. Dalam kasus tersebut, pertimbangkan untuk berbicara lebih terbuka kepada pelanggan tentang mengapa prosesnya dirancang seperti itu. Yang terakhir yaitu berkomunikasi selama masa menunggu. Menjaga komunikasi dengan pelanggan serta saat mereka telah melakukan pembayaran dan sedang menunggu untuk menerima produk atau layanan adalah cara terbaik untuk mempraktikkan transparansi dalam bisnis. Sebaiknya beritahu pelanggan tentang status pengiriman di setiap titik pemeriksaan produk agar pelanggan tidak khawatir tentang kondisi produk yang telah mereka beli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 manfaat transparansi di dalam suatu bisnis. Yang pertama yaitu transparansi dalam bisnis membangun kepercayaan. Mendapatkan kepercayaan dari pelanggan adalah manfaat terbesar dari transparansi dalam bisnis. Lalu yang kedua yaitu transparansi dalam bisnis memperluas hubungan. Mempertahankan transparansi dalam bisnis membantu membangun dan memelihara hubungan dengan klien yang sehat. Yang ketiga yaitu transparansi dalam bisnis meningkatkan produktivitas. Memberikan informasi yang tepat dan terbuka membantu karyawan merasa termotivasi untuk berhasil dalam pekerjaan mereka. Yang keempat yaitu transparansi dalam bisnis memperkuat inovasi. Perusahaan yang memahami pentingnya transparansi dalam bisnis biasanya mendorong lebih banyak inovasi dan memperoleh lebih banyak peluang untuk pertumbuhan dan juga ekspansi. Selanjutnya yaitu menjadi organisasi yang berintegritas. Memiliki integritas berarti selalu melakukan hal yang benar.
Adapun definisi integritas dalam bisnis yaitu bertindak dengan terhormat terlepas dari apakah tindakan yang dilakukan bersifat publik, berkomitmen untuk menepati janji yang telah dibuat. Integritas bisnis berarti menutup kesenjangan antara niat dan juga tindakan, memastikan interaksi dengan pelanggan, karyawan, pemasok, investor, dan juga regulator selaras dengan tujuan dan maksud yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, memastikan bahwa secara organisasi kita selalu berperilaku dengan baik. Selanjutnya yaitu bagaimana integritas dalam bisnis dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Yang pertama yaitu membangun budaya organisasi yang positif. Menciptakan lingkungan bisnis yang menanamkan perilaku etis dari atas ke bawah, dari jajaran direksi dan juga ke lantai produksi, mendorong peningkatan kepercayaan dan juga rasa hormat. Yang kedua yaitu lebih mudah menarik dan mempertahankan karyawan. Memiliki budaya seperti ini akan mempermudah perekrutan bakat yang dibutuhkan dan juga mempertahankan karyawan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu hubungan pelanggan yang lebih baik. Jika pelanggan dan klien yakin bahwa sebuah organisasi berintegritas dan dapat dipercaya, mereka akan memandang organisasi tersebut dengan lebih positif. Lalu yang keempat yaitu peningkatan kinerja bisnis. Sebagaimana dibuktikan di atas, kinerja etis secara konsisten terbukti dapat melacak kinerja bisnis. Selanjutnya yaitu yang kelima mengurangi risiko kepatuhan dan tata kelola. Kerusakan reputasi bukanlah satu-satunya ancaman yang akan muncul akibat kurangnya integritas. Risiko pelanggaran peraturan dari praktik bisnis yang tidak bermoral membuat organisasi rentan terhadap denda dan hukuman lainnya, di mana biaya perbaikan langsung dan tidak langsung bisa sangat besar. Lalu yang keenam yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban CSR. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, organisasi tidak dapat mengabaikan tanggung jawab dan juga sosial perusahaan mereka. Bisnis diharapkan memiliki dampak positif, tidak hanya secara komersial, tapi juga dalam komunitas tempat mereka beroperasi dan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketujuh yaitu rantai pasokan yang lebih kuat. Di dunia di mana asal-usul semakin penting bagi konsumen dan kejadian yang tidak terduga dapat mengganggu rencana bisnis, rantai pasokan yang berkelanjutan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Lalu kita bisa bekerja sama dengan para pemasok yang memiliki etika bisnis yang sama dan semua pihak akan mendapatkan manfaatnya. Yang terakhir yaitu hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan Anda. Kode integritas bisnis akan menyebar ke seluruh organisasi Anda, membantu Anda bekerja lebih efektif dengan karyawan, investor, regulator, dan juga pihak yang berpengaruh. Baik, selanjutnya adalah 10 prinsip composite marketing. 10 pillars of composite marketing adalah akar-akar marketing yang sebenarnya. 10 hal ini sama sekali tidak bisa dipertentangkan, tidak boleh diseimbangkan, tetapi harus diintegrasikan dengan nilai-nilai spiritual. Prinsip yang pertama adalah love your customer, respect your competitor. Cintailah pelanggan dan hormatilah para kompetitor, karena kompetitor akan membawa dampak positif kepada kita, karena kita dapat melakukan benchmarking, memperbesar pasar, dan memacu inovasi. Prinsip yang kedua adalah be sensitive to change and be ready to transform. Diartikan bahwa dunia bisnis akan terus berkembang, kompetisi akan semakin sengit, dan globalisasi akan membuat pelanggan semakin pintar. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan pengimbangan. Prinsip yang ketiga adalah word your name, be clear and who you are. Diartikan bahwa perkuat dan jaga nama brand Anda, karena dalam marketing diajarkan bahwa brand name is everything. Prinsip yang keempat adalah customer are the first, go first to whom really need you. Ini adalah prinsip segmentasi, di mana kita perlu menentukan siapa target pasar kita. Selanjutnya adalah always offer good package at a fair price. Marketing yang benar adalah marketing yang fair, di mana harga dan produk harus sesuai. Selanjutnya yaitu always make yourself available and spread the good news. Diartikan bahwa pada dasarnya marketing harus menyebarkan kabar gembira. Marketing adalah good news, jangan memasarkan dengan cara menodong atau memonopoli. Prinsip selanjutnya adalah get your customer, keep and grow them. Peliharalah hubungan yang baik dengan konsumen. Pastikan bahwa mereka selalu puas dengan layanan yang diberikan, sehingga mereka menjadi loyal. Prinsip selanjutnya adalah whatever your business is a service business.
Di dalam marketing, customer satisfaction adalah segalanya. Selanjutnya adalah always refine your business process in terms of quality, cost, and delivery. Tugas sebagai marketer adalah untuk selalu meningkatkan QDC, yaitu quality, cost, and delivery. Prinsip yang terakhir adalah gather relevant information but use wisdom in final decision. Prinsip ini mengingatkan untuk terus-menerus belajar, karena dunia ini berubah terus-menerus. Kita tidak bisa menjadi businessman atau seorang marketer yang hanya menggunakan pendekatan-pendekatan lama, walaupun pendekatan itu dahulunya bagus. Baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai penerapan etika pada pasar yang kompetitif dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.